Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa kewirausahaan. Mohon maaf sebelumnya, pada hari ini saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara luring. Oleh karena itu, materi kita pada minggu ini yaitu bentuk organisasi usaha akan saya jelaskan melalui video. Dan setelah itu nanti kita akan diskusi melalui WhatsApp group ya. Oke. Materi kita hari ini yaitu mengenai bentuk organisasi usaha. Mungkin di sini teman-teman semua sudah tahu ya, ada beberapa bentuk dari organisasi usaha ya. Ada yang organisasi lini, ada yang lini staff ya, dan ada organisasi fungsional. Nah, di sini kita akan membahas kira-kira organisasi yang seperti apa nih yang cocok nanti dengan usaha yang akan kita dirikan. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih masing-masing dari bentuk organisasi usaha, kelebihan, kelemahan, agar nanti kita tidak keliru dalam menentukan bentuk organisasi pada saat kita hendak mendirikan satu usaha. Oke, yang pertama, sebelum membicarakan mengenai bentuk dan organisasi usaha, kita mulai membicarakan dulu mengenai manajemen dan organisasi. Ini mungkin sudah pernah teman-teman semua dapatkan materinya di mata kuliah manajemen, pengantar bisnis ya, dan mungkin saat ini sedang teman-teman dapatkan juga di manajemen sumber daya manusia. Oke, kita lihat dulu manajemen itu apa sih? Nah, manajemen itu adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sedangkan organisasi itu apa? Organisasi ialah tempat berkumpulnya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ya. Nah, sedangkan struktur organisasi ini ialah yang menggambarkan tugas, wewenang, serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dari organisasi tersebut. Oke, kita lihat dulu fungsi-fungsi manajemen. Nah, teman-teman semua ya. Fungsi-fungsi manajemen ini ya, dikenal dengan istilah POAC. Ya, jadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu apa? Planning ini adalah perencanaan ya. Jadi pertama-tama ya, di dalam manajemen itu harus ada perencanaan, teman-teman, yaitu proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau nanti perencanaannya sudah selesai, maka yang diperlukan adalah pengorganisasiannya atau organizing. Adalah proses mengelompokkan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit tertentu. Ya. Lalu kemudian, jika sudah ada organizing, maka yang selanjutnya adalah actuating, yaitu menggerakkan atau melaksanakan proses untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi. Nah, yang terakhir adalah proses controlling, di mana proses ini untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana yang tadi sudah dibuat dalam planning tadi. Nanti dilihat nih, dievaluasi, dikontrol ya, sudah sesuai belum? Nah, kalau belum sesuai berarti harus ada tindakan-tindakan agar planning yang tadi sudah direncanakan bisa terrealisasikan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dan bentuk organisasi. Ya, yang pertama di sini ada organisasi garis atau lini. Nah, organisasi garis atau lini merupakan organisasi yang kalau menurut saya termasuk yang sederhana, ya, yang paling sederhana. Biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil ya, yang hanya membutuhkan organisasi dengan skala kecil ya. Yang semata-mata di sini organisasi ini adalah bentuk organisasi berskala kecil yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya ya. Ciri-cirinya apa? Ya, di sini jumlah karyawannya relatif sedikit ya. Makanya struktur organisasinya juga sederhana ya. Puncuk pimpinan biasanya sebagai pemilik perusahaan, jadi ya ownernya itu langsung sebagai pimpinan dari perusahaan ya. Pucuk pimpinan, ya karena dia juga sebagai owner, maka dipandang sebagai kekuasaan tunggal
dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung, serta tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi ya. Jadi ini biasanya karena organisasinya kecil, semua diharapkan bisa mengerjakan apa saja ya. Makanya tingkat spesialisasinya belum terlalu tinggi. Oke, apa sih keuntungan dari organisasi garis atau organisasi lini ya? Di sini yang pertama, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan ya. Jadi mungkin lebih kesatuannya sepenuhnya ya, karena semua dikendalikan semua oleh pemimpin, makanya koordinasi itu relatif lebih mudah ya, karena pucuk pimpinannya cuma satu ya, satu tangan. Mau koordinasi apa-apa mungkin relatif mudah ya, sehingga juga proses pengambilan keputusannya juga berjalan cepat ya. Garis pimpinan tegas karena pimpinan langsung berhubungan dengan karyawan. Oke. Disiplin dan militansi kerja para karyawan umumnya tinggi ya, karena mereka dekat, karena mungkin saling mengenal ya, karena kan jumlahnya juga sedikit, makanya solidaritas, disiplin dan militansinya cukup tinggi. Oke, pengendalian secara ketat terhadap kegiatan para bawahan dapat dilaksanakan. Jadi ya pimpinannya dapat lebih intensif nih untuk mengawasi kegiatan dari para bawahannya, karena memang jumlah bawahannya mungkin juga tidak terlalu banyak. Oke, kelemahan organisasi garis atau lini ialah tujuan pribadi pucuk pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. Ya, jadi terkadang ada tujuan pribadi juga nih ya, sehingga ya macam-macam, akhirnya terkadang nanti terkadang merubah ya tujuan dari organisasi ya. Kadang merubah menjadi baik itu bagus, tapi kadang-kadang merubah menjadi kurang baik untuk organisasi ya. Dan karena dia owner sekaligus pimpinan, maka di bawah satu tangan, maka ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otoriter dan mengarah ke diktator ya. Nah, karena organisasi ini cenderung kecil, teman-teman, makanya kesempatan karyawan untuk berkembang juga terbatas ya. Karena wewenangnya karyawan juga ya macam-macam, wewenangnya terbatas ya, semua wewenang terbesar itu diambil alih oleh pimpinan ya. Jadi wewenang untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan itu semuanya ada di pimpinan. Makanya karyawan mungkin wewenangnya tidak terlalu banyak ya. Lalu kemudian organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung pada satu orang. Nah ini ya repotnya di sini teman-teman. Jadi memang tergantung pada satu orang, satu pucuk pimpinan ya. Sehingga kalau pimpinan tidak mampu atau berhalangan, seluruh organisasi terancam kehancuran ya. Oke. Dalam organisasi lini dan staf terdapat kesatuan komando ya. Ini ada organisasi yang berikutnya, itu organisasi lini dan staf. Ini berbeda sedikit tadi. Kalau tadi yang kita pelajari organisasi lini saja, teman-teman, itu organisasi garis. Nah, yang ini namanya organisasi lini dan staf. Dalam organisasi lini dan staf terdapat kesatuan komando, terutama dalam pelimpahan wewenang dari pimpinan tertinggi kepada unit di bawahnya dan berlangsung secara vertikal. Ini ada dua wewenang nih teman-teman ya. Ada wewenang lini dan ada wewenang staf. Nanti kita lihat ya seperti apa ya bentuknya ya. Wewenang yang dapat merealisasikan wewenang lini ialah wewenang yang dapat merealisasikan tujuan organisasi secara langsung. Sementara berbeda dengan wewenang staf, karyawan tidak dapat merealisasikan tujuan perusahaan secara langsung. Tapi di sini sifatnya hanya bisa memberikan saran, pelayanan ya, untuk mempermudah tugas wewenang lini ya. Oke, kita lihat teman-teman, inilah bagan organisasi untuk organisasi lini dan staf. Kita lihat di sini direktur utama. Direktur utama ini dia punya staf, tapi dia juga punya bawahan di bagian lini ya. Bagian staf ini, staf pengembangan ini nanti tugasnya memberikan masukan-masukan kepada direktur ya, serta kepada bagian-bagian lainnya ya, untuk pengembangan dari organisasi atau perusahaan. Sementara untuk lini semua sudah dibagi nih ya, sudah ada bagian-bagiannya, ada direktur pemasaran, keuangan, produksi, dan direktur pemasaran, keuangan, produksi,
produksi dan itu ini mungkin administrasi perusahaan ya, atau intinya direktur-direktur bagian lini ini teman-teman ini yang langsung merealisasikan tugas ya, atau bisa mengeksekusi tugas yang akan dilaksanakan ya untuk organisasi. Sementara kalau staf ini tidak, dia sifatnya hanya kontribusinya ya itu hanya dari sisi memberikan nasihat ya seperti itu. Oke, kita lihat wewenang staf teman-teman. Ini istilahnya biasanya staf ahli ya. Nah, teman-teman mungkin sering sudah dengar ya, staf ahli itu apa sih? Nah, ya, staf ahli ya tugasnya adalah memberikan petunjuk, kasih petunjuk ya teman-teman ya, bukan mendapatkan petunjuk dari atasannya mengenai suatu permasalahan. Dia memang di hire staf ahli ini untuk apa ya, khusus untuk mempelajari permasalahan, bagaimana mengembangkan organisasi, nanti dia memberikan ide, memberikan solusi dan memberikan pendapat kepada pimpinan perusahaan ya atau kepada beberapa bagian-bagian di perusahaan. Nah, informasi, analisis ya serta usul-usul yang dia saran yang dia berikan itu nantilah yang akan digunakan ya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke, di sini ada staf pelayanan. Tugasnya adalah melaksanakan aktivitas yang terpisah dari pekerjaan ini. Lalu ada staf pengendali, teman-teman, ialah unit-unit yang mempunyai wewenang staf yang melaksanakan kontrol, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas unit-unit pada struktur organisasi. Nah, kemudian ada staf fungsional. Wewenang staf fungsional berhubungan dengan fungsi-fungsi tertentu saja. Ya, wewenang staf fungsional terbatas biasanya berfungsi sebagai petunjuk bagaimana caranya suatu aktivitas aktivitas tertentu dilaksanakan dan kapan pelaksanaannya. Ya seperti itu teman. Lanjut, ciri-ciri umumnya apa sih? Kenapa sih organisasi itu menggunakan organisasi lini dan staf? Nah, biasanya yang pertama jumlah karyawannya relatif banyak teman-teman. Kalau tadi organisasi lini garis kan memang jumlah karyawannya sedikit ya. Nah, tapi kalau ini relatif banyak, organisasinya juga besar dan kompleks ya teman-teman ya. Nah, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Oke, pimpinan dan karyawan semuanya tidak begitu saling mengenal ya karena jumlahnya banyak ya. Divisinya juga mungkin ada beberapa divisi ya. Spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan dipergunakan secara maksimal. Kesatuan perintah tetap dipertahankan. Setiap atasan mempunyai bawahan-bawahan tertentu dan setiap pembawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung. Ya. Oke, kelebihannya organisasi lini atau staf itu apa sih? Ya, ini beberapa kelebihannya, teman-teman ya. Asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan sebab pimpinan tetap berada pada satu tangan. Adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf dan pelaksana. Lalu ada tipe organisasi lini dan staf fleksibel ya. Karena dapat diterapkan pada organisasi besar dan kecil. Oke, bisa di organisasi besar dan kecil ya. Tapi umumnya di organisasi besar ya. Pengambilan keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan pemikiran, saran-saran, dan usul dari staf. Disiplin dan moral karyawan tinggi karena tugasnya sesuai dengan spesialisasinya. Keuntungan dari spesialisasi dapat diperoleh ya karena di sini lininya organisasi lininya jalan teman-teman ya, dan mereka terspesialisasi gitu. Kelemahannya apa teman-teman? Kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat ya. Solidaritas para karyawan kurang ya karena jumlah karyawannya banyak, mereka tidak saling mengenal ya. Persaingan kurang sehat sebab tidak saling mengenal. Oke, persaingan juga kurang sehat karena sering terjadi ya karena setiap unit menganggap tugasnya lah yang paling penting ya. Di setiap unit itu merasa dia yang paling penting padahal ya semua unit itu penting ya.
Oke, kita lanjut ke organisasi yang berikutnya, yaitu organisasi fungsional. Nah, organisasi ini didirikan berdasarkan pada sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Ya. Ciri-ciri organisasi fungsional, satu, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Bawahan akan menerima dari perintah dari beberapa orang atasan. Koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Koordinasi antar karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian mendalam mengenai bidangnya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya, ada bagan sederhana organisasi fungsional, yaitu di sini ada presiden direktur, kemudian di bawahnya langsung ya dibawahi oleh manajer-manajer yang memang sesuai dengan fungsinya. Fungsionalnya ada produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia ya. Oke, kelebihannya apa di sini teman-teman? Spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Para karyawan terampil di bidangnya masing-masing. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Koordinasi secara menyeluruh biasanya diperlukan pada level manajemen atas. Solidaritas, moral, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya tinggi ya. Nah, kelemahannya apa ya? Terkadang pekerjaannya sangat membosankan karena kan itu saja ya sesuai dengan fungsionalnya ya. Jadi ada SDM, ada produksi, ada keuangan. Itu saja dia sulit untuk berpindah ke antar bagian lainnya ya. Para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja sehingga koordinasi secara menyeluruh sulit dilaksanakan. Oke, lalu kita lihat ya sebenarnya ya, apa saja sih intinya semua bentuk organisasi ini cukup baik teman-teman asalkan ya diterapkan sesuai dengan kondisi situasi dan kondisi jenis atau skala usaha yang akan kita buat ya. Nah, apa sih pertimbangan dalam menentukan organisasi ya? Yang pertama, tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan ya. Lalu sesuaikan juga dengan jumlah tenaga kerjanya ya, jangan sampai tenaga kerjanya terlalu banyak nanti menggunakannya hanya organisasi lini atau garis ya. Atau tenaga kerja yang terlalu sedikit tapi pakainya organisasi lini dan staff. Nah, itu tentu sangat tidak efektif ya. Lalu dilihat jumlah aktivitasnya. Semakin banyak kegiatan, maka rentang kendali yang dibutuhkan lebih banyak dan jangkauan atau cabang yang dimiliki lebih luas. Nah, ini akan menentukan nih mau pakai bentuk organisasi apa ya. Lalu kemudian fleksibilitasnya ya, serta efisiensinya. Pertimbangkan ya, biasanya nih sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang mereka memangkas karyawannya ya atau merubah bentuk organisasinya ya agar lebih efisien dari sisi biaya ya. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah sekilas penjelasan dari saya mengenai materi kita pada hari ini. Setelah ini kita lanjut ya untuk diskusi. Semoga materi ini dapat memberikan pencerahan dan kejelasan bagi teman-teman semua ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.